Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kevin Rawan. Kali ini saya akan memberikan video bagaimana sih caranya kita untuk mencari lintang dan bujur atau mencari posisi kapal kita. Jadi yang pertama kita harus tahu cara mencari lintang dan bujur atau membaca lintang dan bujur di peta ini. Kebanyakan masih bingung cara mengetahuinya, dan sekarang saya akan berikan penjelasan yang sangat mudah. Yang pertama rekan-rekan harus persiapkan adalah peta, kemudian ada yang namanya jangka, pensil, kemudian mistar jajar. Dan sebelum lanjut, kawan-kawan harus kenal nih, harus betul-betul dipahami yang namanya ini mawar pedoman ini. Ya, mawar pedoman. Jadi setiap peta tuh ada mawar pedomannya. Ini atau bisa disebut dengan kompas, orang juga bilang untuk mawar pedoman. Dan yang namanya bintang ini adalah ke atas itu utara, dan ke bawah adalah selatan, dan ke kanan adalah timur, dan ke kiri adalah barat. Oke, jadi ketika dalam tengah-tengah ini itu adalah 0. Dan kemudian setelah itu dari 0 ini jika dia naik ke atas angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, maka disebut dengan north atau utara. Jika membesarnya ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, berarti dia nanti bujurnya timur. Dan jika nanti dia membesarnya ke bawah 1, 2, 3 di pusat seterusnya, nanti dia itu disebut dengan lintang selatan. Jadi yang tegak lurus itu adalah lintang, atau yang di samping peta nih itu adalah lintang, dan yang ke kanan dan ke kiri itu disebut dengan bujur. Oke, jadi seperti ini. Inilah bentuknya mawar pedoman. Dan ini penerapan saya kasih gambaran biar gampang untuk dipahami. Yang dimaksud dengan lintang ini nih. Dan cara pembacaannya di peta tuh yang ini. Ini adalah lintang. Dan kemudian kita lihat angkanya. Ini yang tertulis adalah angka 15. Kemudian kita cari di bawahnya atau di atasnya, ini adalah 20. Berarti dia membesarnya kemana? Ke bawah, betul kan? Ini 15 dan yang ini 20. Ini adalah lintangnya atau derajatnya. 2 derajat. Kemudian ini 20. Nah, kemudian jika dia membesarnya ke bawah, berarti disebut dengan selatan, karena dia membesarnya ke bawah 1, 2, 3, 4, betul kan? Tadi yang itu 15, kemudian 20, sama dengan ini membesar ke bawah. Oke, berarti kita sudah dapat ini adalah lintang selatan. Dan bagaimana jika dia membesar ke atas? Caranya di sini 15 dan di sini 20, berarti kita masuk ke lintang utara, yaitu membesarnya ke atas. Oke, dan setelah itu kita cari bujurnya. Ini bujurnya 104 derajat, dan kita cari ini adalah 50 dan ini adalah 55. Maka berarti membesarnya kemana? Ke kanan, betul. Dan ke kanan ini disebut dengan, masuk teori ini, yaitu bujur timur. Jika dia membesarnya ke kiri, berarti bujur barat. Kalau ini membesarnya ke kanan, maka bujur timur. Jika di sini 50 dan di sini 55, berarti membesarnya ke kiri. Itu adalah bujur timur. Oke, setelah itu kita sudah dapat lintang dan bujurnya. Kenapa saya membahas lintang dan bujur ini terlebih dahulu? Untuk mengetahui mana north, mana south, mana east, mana west. Karena jika kita salah penulisan, seandainya nanti di belakang angka itu Anda tulis harusnya ini kan lintang selatan, tetapi Anda tulis kok
di belakang angkanya N, maka yang terjadi apa? Akhirnya kapalnya bukan di daerah sini tapi di daerah sini. Oke, dipahami ya. Oke, setelah itu kita membuat sebuah titik. Seandainya kita mau membuat titik di daerah sini, ini kita mau membuat waypoint. Berapa sih lintang dan bujurnya ini untuk di daerah sini? Kita harus menggunakan mistar jajar. Jadi dalam mistar jajar, rekan-rekan mengetahui ini adalah ada garis. Nah, gunanya garis ini untuk menyamakan dengan garis yang ada di peta. Jadi garis ini pas kita letakkan di sini. Seperti ini. Kita buat tepat lurus dengan garis yang di peta. Kita cari ambil yang terdekat. Kemudian setelah itu ini namanya mistar jajar atau kita geser. Kemudian kita cari di titik, ini adalah titiknya. Kemudian kita kasih garis sedikit dan kita garis atas. Oke, ini garis pertama. Dan kemudian garis yang kedua. Oke, setelah itu kita baca untuk posisi berapa lintang dan bujurnya. Ya, ini ya. Jadi kita cari baca lintang itu di sebelah kiri. Ini terdapat angka 2 derajat. Pertama yang harus kita tulis adalah angka 2 derajat. 0,2 derajat. Setelah itu ini angka 20. Kemudian di sini angka 15. Berarti artinya dari setiap angka ini itu kan dibagi 5. Berarti 15, ini 16, 17, 18, 19 dan ini 20. Betul? Dan ini berarti otomatis di sini 14, di sini 13 dan di sini 12. Oke, berarti kita masuknya kan pertama jika dilihat dari atas itu kan larinya ke 12. Dan kemudian di 12 ini dibagi lagi. Kita tulis dulu sini. Kita tulis di sini 12. Dan kemudian kita baca lagi. Jadi setiap angka di 12 ini dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini disebut dengan 1 nautical mil dari sini ke sini. Dan kemudian dari 1 nautical mil dibagi menjadi 10. Jadi masing-masing dari titik ini itu adalah ini 100, ini 200, sampai di sini 1000. Nah, kemudian tengah-tengah ini kan 100, 200, 300, 400, 500 dan ternyata dia pas di angka yang 500 ini. 500 berarti 12.500. Kita tulis di sini 12.500. Kemudian tadi kita sudah tahu jika dia membesar ke bawah maka dia masuknya lintang selatan, membesar ke bawah maka disebut lintang selatan. Ini adalah lintang. Dan kemudian kita sekarang mencari bujur. Ini bujurnya 104, tidak ada angka lagi, berarti kita tulis pertama 104 derajat. Setelah itu di sini 50, di sini 55, berarti di sini 51, ya betul, 52, 53, 54 dan 55. Dan ternyata
di sini terdapat di garis nomor 17 ini sama kayak tadi 100, ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, pas di angka 700. Berarti kita masuknya pertama dulu. Ini tadi adalah 54. Kita tulis di sini 54. Kemudian di sini tadi masuknya 700. Berarti 700, dan kemudian bujurnya itu karena membesar ke kanan, berarti disebut dengan is. Ini adalah bujur. Jadi ini yang disebut dengan posisi lintang dan bujurnya di titik ini tadi. Ya, jadi cukup dipahami ya. Bagaimana cara mencari lintang dan bujur ketika kita posisi di sini, yaitu dengan tadi kita baca dan jangan sampai salah untuk menentukan S dan E nya ini. Ini fatal jika kalian salah menuliskan ini. Jika posisi ini angka yang belakang ini kurang-kurang sedikit, tidak masalah, anggaplah 700, mungkin di sini 600, itu tidak akan berpengaruh banyak. Tetapi jika kalian sudah ini yang salah penulisan, ini diganti dengan N dan ini diganti dengan W, posisi Anda bukan di sini, sudah jauh. Jadi kalau posisi yang kayak gini, ini adalah posisi Anda tuh di sini. Nih titiknya. Maksud nggak? Ini lintangnya selatan dan kemudian bujurnya timur, berarti posisi Anda di sini. Tapi jika Anda salah menuliskan ini N dan ini W, berarti posisi Anda di sini. Oke, cukup dipahami ya. Oke, jadi semoga bermanfaat cara menjangka peta ini dengan simpel dan semoga bisa dipahami dengan mudah. Jika ada yang masih ragu-ragu bisa tanya di kolom komentar. Dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.